Satu, dua, tiga. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puja dan puji syukur mari senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita masih diberikan nikmat yang luar biasa, nikmat keimanan, kemudian nikmat yang tanpa kita sadari bahwa itu adalah anugerah yang paling besar buat kita, yaitu nikmat kekuatan, nikmat sehat. Jadi nikmat sehat ini nikmat yang tanpa kita sadari, seolah-olah ini wajib ada pada diri kita, tapi ini sesungguhnya pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut kita syukuri setiap hari. Sementara ada teman kita yang mungkin masih tidak berkesempatan hadir melaksanakan tugas, pada hari ini kita luar biasa Allah memberikan nikmat sehat sehingga bisa melaksanakan tugas. Bapak Ibu yang luar biasa, pada pagi hari ini kebetulan kami mendapatkan tugas untuk melakukan diseminasi hasil guru penggerak. Jadi saat ini kami CGP ini sedang berada di modul 1.4, modul budaya positif. Jadi sudah sekian modul 1.1, refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara, kemudian di modul 1.2 peran dan nilai guru penggerak, kemudian di modul 1.3 kami belajar tentang visi guru penggerak, dan hari ini kami akan mendiseminasikan hasil apa yang sudah kami lakukan mulai dari modul 1.1 sampai dengan modul 1.4. Tapi sebelum memulainya Bapak Ibu, biar kita tidak tegang seolah-olah sedang menghadiri seminar yang serius sekali, kita mungkin bisa berdiri sebentar. Kita bisa berdiri sebentar, kita seperti dalam bahasa Inggrisnya kelapa, coconut. Kita sekarang akan mengeja, kemudian tidak hanya dengan suara mengucapkan, tetapi juga dengan gerakan. C seperti ini, C sama-sama, C O C O N U T. Oke, diulang-ulang Bapak Ibu. Kita mulai, harus sama antara yang diucap dengan yang digerakkan itu harus sama. Kita mulai ya. C O C O N U T. Balik lagi. N U T. Pak Yusuf belum fokus nih, masih mikir istrinya di rumah Pak Yusuf. Jadi udah bolak-balik. Kita fokus ya. Jadi C O N U T ya. Oke, kita sama-sama sambil bernyanyi. C O N U T N U T. Oke, biar kita tidak geram, C-nya ganti lagi. Ya, C O C O, turun ke bawah sedikit, N U T ya. Oke, kita coba biar rokanya tidak tegang. Kita mulai sambil nyanyi Bapak Ibu. 1, 2, 3. C O C O N U T N U T. Oke, bisa Bapak Ibu? Oke, kita belajar tepuk sekarang. Ada teori ternyata Bapak Ibu, bahwa ternyata sering anak-anak pramuka kenapa sering tepuk tangan itu ternyata riang gembira. Ternyata di dalam teorinya itu di tangan kita ini saraf. Maka kalau kita sering membenturkan orang yang stroke, pasti ternyata balik. Nah, ternyata tepuk tangan itu luar biasa untuk melancarkan peredaran darah. Nah, sekarang kata kuncinya tepuk. Kalau tidak ada tepuk, kata tepuk berarti tidak menepuk. Oke, kita coba ya. Tepuk 1 kali, tepuk 2 kali, tepuk 3 kali, tepuk 4 kali, sekali. Tidak tepuk. Iya, karena tidak ada kata kuncinya ada di kata tepuk ya. Oke, kita mulai ya. Tepuk 1 kali, tepuk 3 kali, tepuk 1 kali, tepuk 2 kali, tepuk 1 kali, 2 kali. Tidak tepuk. Iya.
lain ya. Nah, ini di kelas bisa di-apply-kan di kelas Bapak Ibu. Jadi apa yang kita lakukan hari ini kita pakai di kelas ketika anak-anak mulai hilang fokus pasti main HP, Bapak Ibu bisa melakukan hal-hal seperti ini. Ya, tepuk 1 kali, tepuk 2 kali, tepuk 1 kali, tepuk 3 kali, tepuk 1 kali, 2 kali. Tidak Pak Yusuf, Pak Yusuf masih belum fokus. Ya baik, silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih sudah mengerjai Bapak Ibu sekalian. Oke baik Bapak Ibu, kita akan mulai masuk materi diseminisasi. Ini Bapak Ibu, kami memulai dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Jadi di guru penggerak ini kami diperkenalkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Jadi mungkin yang selama ini Bapak Ibu berpikir bahwa ada 3 biasanya sering kita gunakan, sampai ada logonya yang biasa kita gunakan, logo Kementerian Pendidikan, Tutmuri, Handayani. Masih ada 2 pemikirannya lagi Bapak Ibu. Apalagi yang 2? Pak Dewansit biasanya tahu bahasa Jawa ya. Tutmuri, Handayani. Apalagi Pak De? Ingarso, Sangtulodo, Suntulodo, Imangdia, Mangunkarso. Oke, itu bagian-bagian dari pemikiran beliau. Jadi ada guru itu, ada yang berdiri di belakang, ada yang berada di tengah-tengah, kemudian ada yang berdiri di depan menjadi contoh, memberikan teladan baik. Nah itu beberapa pemikiran Bapak Ibu. Dari pemikiran Ki Hajar Dewantara ini, bagaimana kemudian selama ini kita lebih mengarah pada menuntut murid dengan berbagai macam aturan yang kita buat, aturan yang kita setting, aturan yang kita terapkan. Nah kita lupa bahwa anak itu seharusnya memiliki kebebasannya sendiri. Nah tanpa sadar bahwa murid itu dia punya rasa senangnya sendiri dan dia ingin merasa bebas sendiri. Nah maka di pemikiran Ki Hajar Dewantara ini melihat Bapak Ibu bahwa guru itu tidak lagi menuntut, tapi menuntun Bapak Ibu. Sedikit perbedaan bahasanya, menuntut dan menuntun. Jadi menuntun ini, beliau ini Ki Hajar Dewantara Kahadi ini mengumpamakan seorang guru itu seperti layaknya petani. Bagaimana seorang petani kemudian mulai menanam itu memilihkan bibit yang bagus, kemudian menyemainya di tempat yang bagus, kemudian menyiraminya, memberinya pupuk, sampai memastikan bahwa kondisi anak itu, tumbuh kembangnya anak itu sesuai dengan apa yang kita mau atau sesuai dengan yang dikatakan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, apa yang dimaksud dengan kodrat alam dan kodrat zaman ini? Jadi kodrat alam itu sesuatu sesuai dengan apa yang dimiliki anak. Jadi bahwa ternyata anak ini memiliki potensinya sendiri-sendiri, memiliki karakteristiknya sendiri-sendiri. Nah, berangkat dari karakteristik dan potensi itu, maka kita bisa melihat bahwa sesungguhnya tiap orang sama seperti kita guru ini juga memiliki potensi yang berbeda-beda, kemampuan yang berbeda-beda. Mungkin Bu Dahlia punya kemampuan di bahasa Inggris, ternyata itu tidak dimiliki oleh Pak Wangsit. Pak Wangsit ternyata ahli dalam menggambar, tidak dimiliki oleh Bu Dahlia, tidak dimiliki oleh Bu Eli. Misalnya Pak Mul ahli di TIK, tapi tidak memiliki keterampilan yang dimiliki oleh Pak Wangsit. Jadi dari gambaran ini seharusnya Bapak Ibu kita sudah bisa memahami anak-anak kita ini, bahwa ternyata anak-anak ini seperti layaknya juga kita. Jadi kita memperlakukan mereka seperti kita juga merasa saya mau diperlakukan seperti ini. Nah inilah yang kemudian yang dikatakan oleh KHD ini, Ki Hajar Dewantara, bahwa di dalam pendidikan ini, dalam transformasi pendidikan ini, kita melihat lagi bahwa anak itu dilihat berdasarkan karakteristik dan potensinya. Maka muncullah kemudian sekarang istilah pembelajaran berdiferensiasi, artinya anak dilihat pada aspek yang mana yang dia suka. Mungkin anak yang kuat secara audio visual misalnya. 1, 2, 3.
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji syukur mari senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita masih diberikan nikmat yang luar biasa, nikmat keimanan, kemudian nikmat yang tanpa kita sadari bahwa itu adalah anugerah yang paling besar buat kita, yaitu nikmat kekuatan, nikmat sehat. Jadi nikmat sehat ini nikmat yang tanpa kita sadari, seolah-olah ini wajib ada pada diri kita, tapi ini sesungguhnya pemberian Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri setiap hari. Sementara ada teman kita yang mungkin masih tidak berkesempatan hadir melaksanakan tugas, pada hari ini kita luar biasa Allah memberikan nikmat sehat sehingga bisa melaksanakan tugas. Bapak Ibu yang luar biasa, pada pagi hari ini kebetulan kami mendapatkan tugas untuk melakukan diseminasi hasil guru penggerak. Jadi saat ini kami CGP ini sedang berada di modul 1.4, modul budaya positif. Jadi sudah sekian modul 1.1, refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara, kemudian di modul 1.2 peran dan nilai guru penggerak, kemudian di modul 1.3 kami belajar tentang visi guru penggerak, dan hari ini kami akan mendiseminasikan hasil apa yang sudah kami lakukan mulai dari modul 1.1 sampai dengan modul 1.4. Tapi sebelum memulainya Bapak Ibu, biar kita tidak tegang seolah-olah sedang menghadiri seminar yang serius sekali, kita mungkin bisa berdiri sebentar. Kita bisa berdiri sebentar, kita speaking. Dalam bahasa Inggrisnya kelapa, coconut. Kita sekarang akan mengeja, kemudian tidak hanya dengan suara mengucapkan, tetapi juga dengan gerakan. C seperti ini, C sama-sama, C O C O N U T. Oke, diulang-ulang Bapak Ibu. Kita mulai, harus sama antara yang diucap dengan yang digerakkan itu harus sama. Kita mulai ya. C O C O N U T. Balik lagi. N U T. Pak Yusuf belum fokus ya, masih mikir istrinya di rumah Pak Yusuf. Jadi udah bolak-balik. Kita fokus ya. Jadi C O N U T ya. Oke, kita sama-sama sambil bernyanyi. C O N U T N U T. Oke, biar kita tidak geram, C-nya ganti lagi. Ya, C O C O, turun ke bawah sedikit. N U T ya. Oke, kita coba biar rokanya tidak tegang-tegang. Kita mulai sambil nyanyi Bapak Ibu. 1, 2, 3. C O N U T N U T. Oke, bisa Bapak Ibu? Oke, kita belajar tepuk sekarang. Ada teorinya ternyata Bapak Ibu, bahwa ternyata sering anak-anak pramuka kenapa sering tepuk tangan itu ternyata riang gembira. Ternyata di dalam teorinya itu di tangan kita ini saraf. Maka kalau kita sering membenturkan orang yang stroke, pasti tercipta bagi bunyinya. Nah, ternyata tepuk tangan itu luar biasa untuk melancarkan peredaran darah. Nah, sekarang kata kuncinya tepuk. Kalau tidak ada tepuk, kata tepuk berarti tidak menepuk. Oke, kita coba ya. Tepuk 1 kali, tepuk 2 kali, tepuk 3 kali, tepuk 4 kali, sekali. Tidak tepuk. Iya, karena tidak ada kata kuncinya, ada di kata tepuk ya. Oke, kita mulai ya. Tepuk 1 kali, tepuk 3 kali, tepuk 1 kali, tepuk 2 kali, tepuk 1 kali, 2 kali. Tidak tepuk. Iya.
Selalu Pak Yusuf. Kita coba tes fokus terakhir ya. Nah, ini di kelas bisa diaplikan di kelas Bapak Ibu. Jadi apa yang kita lakukan hari ini bisa kita pakai di kelas ketika anak-anak mulai hilang fokus, pasti main HP, Bapak Ibu bisa melakukan hal seperti ini. Ya, tepuk 1 kali, tepuk 2 kali, tepuk 1 kali, tepuk 3 kali, tepuk 1 kali, 2 kali. Tidak Pak Yusuf. Fokus. Ya, baik. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih sudah mengerjai Bapak Ibu sekalian. Oke, baik Bapak Ibu, kita akan mulai masuk materi diseminisasi. Ini Bapak Ibu, kami memulai dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Jadi di guru penggerak ini kami diperkenalkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Jadi mungkin yang selama ini Bapak Ibu berpikir bahwa ada 3 biasanya sering kita gunakan, sampai ada logonya yang biasa kita gunakan, logo Kementerian Pendidikan, Tutmuri, Handayani. Masih ada 2 pemikirannya lagi Bapak Ibu. Apalagi yang 2? Pak Dewansyah biasanya tahu bahasa Jawa ya. Tutmuri, Handayani. Apalagi Pak De? Ingarso, Sangtulodo, Suntulodo, Imangdia, Mangunkarso. Oke, itu bagian-bagian dari pemikiran beliau. Jadi ada guru itu, ada yang berdiri di belakang, ada yang berada di tengah-tengah, kemudian ada yang berdiri di depan menjadi contoh, memberikan teladan baik. Nah, itu beberapa pemikiran di Bapak Ibu. Dari pemikiran Ki Hajar Dewantara ini, bagaimana kemudian selama ini kita lebih mengarah pada menuntut murid dengan berbagai macam aturan yang kita buat, aturan yang kita setting, aturan yang kita terapkan. Nah, kita lupa bahwa anak itu seharusnya memiliki kebebasannya sendiri. Nah, tanpa sadar bahwa murid itu dia punya rasa senangnya sendiri dan dia ingin merasa bebas sendiri. Nah, maka di pemikiran Ki Hajar Dewantara ini melihat Bapak Ibu bahwa guru itu tidak lagi menuntut, tapi menuntun Bapak Ibu. Sedikit perbedaan bahasanya, menuntut dan menuntun. Jadi menuntun ini, beliau ini Ki Hajar Dewantara Kahade ini mengumpamakan seorang guru itu seperti layaknya petani. Bagaimana seorang petani kemudian mulai menanam itu, memilihkan bibit yang bagus, kemudian menyiraminya di tempat yang bagus, kemudian menyiraminya, memberinya pupuk, sampai memastikan bahwa kondisi anak itu, tumbuh kembangnya anak itu sesuai dengan apa yang kita mau atau sesuai dengan yang dikatakan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, apa yang dimaksud dengan kodrat alam dan kodrat zaman ini? Jadi kodrat alam itu sesuatu sesuai dengan apa yang dimiliki anak. Jadi bahwa ternyata anak ini memiliki potensinya sendiri-sendiri, memiliki karakteristiknya sendiri-sendiri. Nah, berangkat dari karakteristik dan potensi itu, maka kita bisa melihat bahwa sesungguhnya tiap orang, sama seperti kita guru ini, juga memiliki potensi yang berbeda-beda, kemampuan yang berbeda-beda. Mungkin Bu Dahlia punya kemampuan di bahasa Inggris, ternyata itu tidak dimiliki oleh Pak Wangsit. Pak Wangsit ternyata ahli dalam menggambar, tidak dimiliki oleh Bu Dahlia, tidak dimiliki oleh Bu Eli. Misalnya Pak Mul ahli di TIK, tapi tidak memiliki keterampilan yang dimiliki oleh Pak Wangsit. Jadi dari gambaran ini seharusnya Bapak Ibu kita sudah bisa memahami anak-anak kita ini, bahwa ternyata anak-anak ini seperti layaknya juga kita. Jadi kita memperlakukan mereka seperti kita juga merasa saya mau diperlakukan seperti ini. Nah, inilah yang kemudian yang dikatakan oleh KHD ini, Ki Hajar Dewantara, bahwa di dalam pendidikan ini, dalam transformasi pendidikan ini, kita melihat lagi bahwa anak itu dilihat berdasarkan karakteristik dan potensinya. Maka muncullah kemudian sekarang istilah pembelajaran berdiferensiasi, artinya anak dilihat pada aspek yang mana
apa yang dia suka. Mungkin anak yang kuat secara audio visual misalnya, anak yang suka tampilan-tampilan gambar, anak yang suka bergerak. Tanpa sadar Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu mengalami di kelas. Kondisi anak mungkin bisa sharing Bapak Ibu, kondisi seperti apa? Ada nggak bisa satu contoh yang saya ceritakan? Baru duduk sebentar, dia udah nggak betah, udah lari kanan kiri, kemudian udah keluar dari bangkunya, maju ke temannya, jalan kanan kiri, menemukan kondisi seperti itu. Ada anak yang benar-benar terlatih benar-benar melihat Bapak Ibu, mendengarkan Bapak Ibu, tapi tidak lama juga. Mungkin Bapak Ibu bisa sharing kondisi karakteristik murid yang Bapak Ibu hadap di kelas, mungkin bisa saling bercerita ya. Seperti apa, nanti kita akan bisa melihat bagaimana korelasi pemikiran Ki Hajar Dewantara ini dengan transform pendidikan yang saat ini sedang kita lakukan. Mungkin bisa saling cerita Bapak Ibu. Kondisi murid dengan karakteristiknya, mungkin Bapak Ibu bisa menggambarkan, oh murid saya di kelas ini seperti ini karakteristiknya. Mungkin bisa saling sharing. Ada begini Bapak Ibu? Dari gambaran awal yang saya sampaikan tadi, bahwa ternyata anak ini, ya, kenapa kita jadi mendesain pembelajaran yang berbeda terhadap anak? Kenapa di tuntutan kurikulum Merdeka saat ini menuntut bahwa kita harus membuat desain pembelajaran yang berpusat pada siswa dengan karakteristiknya tadi. Maka kemudian anak yang suka berjalan tadi, anak yang suka audio, anak yang suka menggambar, kita memfasilitasi kebutuhan bahasanya, memfasilitasi. Mungkin Bapak Ibu bisa menceritakan untuk kita bisa melihat apakah pemikiran Ki Hajar Dewantara ini masih relevan tidak dengan kondisi kekinian saat ini di kelas. Oke, Ustaz. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami. Kalau di kelas saya yang saya ajarkan untuk 2 tahun terakhir ini kelas 10. Jadi kondisi kelas itu, keberadaan kelas itu memang pribadi anak, karakteristik anak-anak itu jelas satu di antara yang lain pasti beda. Perilaku mereka ada seperti yang dikatakan sama Pak Adi sebelumnya itu, bahwa ada beberapa anak yang kondisinya memang anak itu memperhatikan, tapi memperhatikannya itu menurut saya apakah dia memperhatikan biar tidak dibilang tidak fokus, atau hanya sekedar memperhatikan saja tetapi mungkin pikirannya kemana-mana. Ada anak yang sama persis juga yang sekarang ini, kayak itu loncat tadi, sebentar, dulu aja sebentar, dia sudah pindah ke temannya, sukanya mengganggu temannya, dia nggak betah, duduk sebentar, ini yang kelas 1 yang sekarang persis seperti itu loncat, jadi hanya beberapa detik, nggak usah menit, detik dia duduk sebentar, habis berdoa, saya absen, tak langsung mulai sudah dia kayak orang bisa. Seperti kemarin saya membentuk kelompok ya, saya berharap tapi diperhatikan karena baru kemarin saya membentuk kelompok belajar untuk mereka. Saya membagi per kelompok itu tidak sesuai, kadang anak-anak kalau usul bagi sendiri kan mereka memilih temannya yang notabene oke lah sama-sama yang punya kemampuan di atas rata-rata, biasanya kan begitu kalau anak-anak itu. Jadi giliran anak-anak yang memiliki keterlambatan berpikir, mungkin yang tidak mampu mengimbangi teman-temannya itu untuk berpikir pun, akhirnya mereka kelompoknya kelompok sendiri-sendiri. Jadi maksudnya itu nggak akan ada bisa mempengaruhi teman yang tidak, yang lambat ini. Akhirnya saya bagi, teknik saya bagi. Jadi anak-anak satu kelompok itu 5 orang, minimal 2 orang itu anak-anak yang memiliki kemampuan di atas sehingga diharapkan nanti yang ketiga yang memiliki kemampuan di bawah rata-rata tadi, anggaplah itu ya Pak, maksudnya istilahnya seperti itu aja, bisa mempengaruhi teman-temannya yang ini sehingga mereka diharapkan bisa seperti, ya walaupun tidak 100% bisa seperti yang teman-temannya yang buat itu, tetapi minimal mereka bisa mengikuti lah istilahnya ya keadaannya, mungkin sifatnya yang suka kemana-mana itu bisa diam seperti temannya yang lain. Itu sih yang
Kira-kira Bapak Ibu juga mengalami tidak ketika waktu pembelajaran siswa kemudian sedang main-main, kemudian akhirnya kita menyuruh dia maju ke depan, suruh mengerjakan apa yang misalnya kita sedang sampaikan di kelas atau menceritakan atau apalah, karena kita melihat dia main-main asik sendiri, dia mengganggu teman, kemudian Bapak Ibu suruh dia maju ke depan, kemudian suruh mengerjakan atau menjawab pertanyaan. Pernah Bapak Ibu mengalami? Bu Jumi pernah mengalami? Bisa diceritakan saja. Seperti yang dilakukan di kelas. Ketika biasanya itu kita lagi menerangkan, mereka asik bermain sendiri. Setelah itu saya memberikan tugas, disuruh ulang lagi apa yang telah saya terangkan, materi yang telah saya terangkan sebelumnya. Ibu memberikan hukuman atau tidak? Atau misalnya jangan main-main lagi, memarahi, kamu dengarkan Bu Guru, pernah kan? Tidak sampai begitu, Pak. Oke. Ini gambaran awal Bapak Ibu. Jadi gambaran awal bagaimana kondisi yang kita hadapi. Nah, maka kita lihat bagaimana kemudian pemikiran Ki Hajar Dewantara, kemudian nanti kita kaitkan dengan budaya positif yang akan kita bangun. Nah, dia melihat Ki Hajar Dewantara ini tadi yang pertama, yang tadi bagaimana kegiatan pembelajaran guru melihat pada kodrat alam, artinya potensi, kelebihan, ya. Kita tidak lagi melihat murid itu sebagai sesuatu hal yang harus kita samaratakan, bahwa ternyata potensinya anak-anak itu berbeda-beda satu sama lain. Maka ada di dalam modul kami ini yang kami pelajari bahwa guru itu harus menghamba pada murid. Makna menghamba dalam pengertian ini Bapak Ibu, artinya seorang guru menghargai, menghormati karakteristik, menghormati potensi, tidak melihat bahwa kelemahannya dia itu sebagai sesuatu hal yang kelemahan yang harus mungkin membuat dia malu atau dia rendah diri, tapi bagaimana kemudian potensi yang dimiliki itu mampu dimaksimalkan, dioptimalkan oleh seorang guru. Nah, ini sampai bahasanya itu menghamba pada murid, artinya pembelajarannya berpusat pada murid. Nah, ini beberapa hal yang di pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian pendekatan zaman Bapak Ibu, ternyata zaman kita saat ini, zamannya murid kita itu berbeda dengan zaman murid kita dulu. Ada yang mengatakan, misalnya dulu dipukul oleh guru tidak membalas, kemudian dipukul oleh guru dia bisa memperbaiki perilakunya. Tapi dengan zaman yang saat ini, dengan perkembangan yang luar biasa, dengan sosmed, apa saja mereka bisa lakukan, pendekatan-pendekatan seperti itu menjadi tidak relevan lagi. Misalnya cara kita membelajar di kelas dengan kita menerangkan saja, ya, tanpa kita adopsi perkembangan zaman yang terakhir, bahwa ternyata mereka sudah berada di zaman yang berbeda dengan zaman kita. Maka jangan heran ketika kita mengajar pun dia tidak memperhatikan, oh ini kan sudah pelajaran yang tidak sesuai, tidak relevan dengan konteks saat ini. Maka tuntutannya adalah bagaimana kemudian guru itu menjadi pembelajar dan pemelajar. Jadi dia menjadi pembelajar dan pemelajar sepanjang hayat. Artinya apa Bapak Ibu? Kita menyesuaikan dengan perkembangan zaman ini. Maka bagaimana semua kita guru ini melihat pada, oh anak ini sudah berada pada dimensi zaman yang berbeda dengan zaman kita dulu. Maka pendekatan-pendekatan kita zaman dulu menjadi tidak relevan dengan konteks saat ini. Nah, ini pemikiran Ki Hajar Dewantara begitu luar biasa, bagaimana pendidikan berpusat pada murid, kemudian bagaimana pendidikan yang menuntun bukan yang menuntut. Nah, ini gambaran pemikiran Ki Hajar Dewantara Bapak Ibu. Nah, kita akan mencoba mengkaitkan dengan nilai-nilai di guru penggerak ini. Ada beberapa nilai Bapak Ibu yang harus dimiliki oleh seorang guru penggerak. Tidak hanya guru penggerak Bapak Ibu, tetapi kita semua ini pada dasarnya esensinya bisa menggerakkan murid-murid kita atau menggerakkan ekosistem pendidikan, lingkungan pendidikan yang ada di kita. Nah, ini nilai-nilai yang harusnya dimiliki oleh guru. Jadi yang pertama itu berpihak pada murid, kemudian inovatif, kemudian mandiri, kolaboratif, dan reflektif. Sedikit saya akan menggambarkan bagaimana nilai-nilai ini harus ada dalam setiap guru. Jadi bagaimana sekarang cara berpikir kita menyesuaikan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara tadi, bagaimana kemudian pembelajaran yang kita lakukan berpihak pada murid.
tuntutannya tidak hanya di kelas kita sebagai guru, tapi sekolah juga bagaimana mendesain sebuah sistem pendidikan di transformasi pendidikan ini yang berpusat atau berpihak pada murid. Kemudian tuntutan guru inovatif. Nah, inovatif ini mungkin kalau dikaitkan dengan tadi bahwa kodrat zaman seorang guru melihat zaman ini anak-anak sudah berbeda, pendekatan metode, strategi belajar itu sudah berbeda antara zaman yang satu dengan zaman yang lain. Zaman kita dulu mungkin berbeda dengan anak, maka kita melahirkan inovasi-inovasi dalam kegiatan pembelajaran. Nah, kemudian kita diharapkan mandiri, mau mengembangkan diri Bapak Ibu menjadi pembelajar, dan pembelajar sepanjang hayat. Kita tidak berhenti pada apa yang kita punya saat ini, tapi kemudian terus mengembangkan diri. Nah, ini yang tuntutan seorang guru ini. Kemudian kolaboratif. Kolaboratif ini tuntutannya bagaimana kita semua bisa menjalin komunikasi dan kerjasama yang baik dengan seluruh stakeholder sekolah. Bagaimana dengan orang tua, bagaimana dengan murid, bagaimana dengan manajemen sekolah, bagaimana dengan kepala sekolah, bagaimana antar teman sejawat, guru teman sejawat kita ini. Nah, ini yang harus dimiliki. Ternyata kita tidak bisa hidup berada pada lingkungan sekolah yang begitu sangat beraneka macam ragam ini. Agama kita berbeda, kultur kita berbeda, latar belakang juga berbeda. Mungkin ada yang bahasa berbeda, Pak, ada yang bisa dari Jawa. Nah, ini kita digabungkan dalam sebuah sistem pendidikan, satuan pendidikan yang SMK 3 ini. Nah, kita melihat bahwa penting membangun ini, membangun kolaborasi ini. Bagaimana sama-sama semua komponen elemen sekolah terbangun ini. Nah, kita bisa mulai dari elemen yang paling kecil, yaitu di kelas. Nah, kemudian reflektif. Reflektif ini adalah guru yang mau melihat kembali dirinya, melakukan perbaikan, melakukan evaluasi terhadap dirinya, sehingga dia bisa tahu apa yang harus saya perbaiki. Nah, ini mungkin yang jarang Manda melihat diri Manda sendiri, dan mungkin kita semua, bahwa kita jarang melakukan evaluasi diri ini, melakukan refleksi umpan balik terhadap apa yang sudah kita lakukan, termasuk kita ketika kita mengajar, menjadi guru, ya, seperti apa yang kita lakukan di kelas. Nah, ini yang mungkin sedikit kita untuk melihat kembali apa nilai yang harus kita miliki, Bapak Ibu. Nah, ini yang untuk peran guru. Nah, jadi guru ini saat ini mungkin kita berada pada titik yang mana? Dari 4 peran ini kita berada di titik mana? Dan kira-kira kita sudah memerankan yang mana dari peran ini? Jadi pemimpin pembelajaran, coach bagi guru yang lain, membuka ruang kolaborasi, mendorong kepemimpinan murid. Nah, kita bisa melakukan ini, Bapak Ibu, bagaimana menjadi pemimpin pembelajaran, bagaimana kita di kelas, ya, menciptakan kelas, memandu, menuntun tumbuh kembangnya murid, melakukan budaya-budaya baik, pembiasan-pembiasan baik. Jadi sebenarnya hal-hal yang bisa kita lakukan, yang pertama itu menjadi teladan yang baik, memberikan contoh hidup. Nah, jadi kita ini menjadi contoh hidup. Kenapa saya mengatakan contoh hidup? Artinya apa yang kita lakukan itu diikuti persis sama. Maka pernah saya nonton video itu ketika bapaknya melempar, anak yang di belakang kecil ikut juga melempar. Ketika dia berroda, anaknya juga di belakang ikut berroda. Maka jangan heran pepatah mengatakan guru kecil berdiri, murid kecil berlari, karena bagaimana budaya pembiasan-pembiasan baik. Guru menjadi contoh hidup, kemudian mengajarkan kebaikan-kebaikan lewat pembiasan-pembiasan. Nah, ini yang kita lakukan, bagaimana peran guru sebagai pemimpin pembelajaran, kemudian coach sebagai guru lain. Nah, kita sudah masuk pada tahap ini. Padahal ini menjadi peran yang harus kita lakukan sebagai seorang guru. Jadi bagaimana kita bisa menjadi pelatih atau pembimbing, pendamping bagi guru-guru lain. Bisa lewat praktek baik, apa yang kita punya. Kadang kita berpikir, saya tidak punya kelebihan apa-apa. Tapi ada hal-hal kecil. Ada hal-hal kecil yang kadang-kadang kita tidak anggap. Contoh misalnya, yang saya lakukan itu membuat grup WA orang tua. Mungkin guru-guru lain itu hal mutlak itu, tapi tidak banyak guru yang melakukan itu. Apa interaksi saya dengan orang tua bisa di kelas UBOD kemarin yang saya tangani, sampai bikin grup. Nah, grup itu ternyata bermanfaat luar biasa sekali. Hari ini anak tidak masuk, dia tidak sempat melaporkan, saya bisa langsung mendapatkan laporan dari orang tuanya melalui grup. Oh, anaknya tidak masuk, saya coba komunikasi, Bapak, anaknya belum sampai di kelas. Oh, sebentar, Mata telepon, kebetulan Mata tahu Parado, saya orang Parado, anak saya kos. Akhirnya saya bisa mendapatkan gambaran itu, Bapak Ibu. Ada yang permasalahannya dari rumah yang mereka bawa, orang tua bercerai, kemudian rebutan anak dibawa ke rumah bapaknya. Ini kondisi itu diketahui lewat grup. Sehingga kita bisa mengetahui sebagai guru ini bahwa ternyata anak ini nakal, ini penyebabnya.
Tidak banyak guru yang melakukan itu. Tapi hal kecil yang dianggap, itu boleh atau di Facebook misal. Hal-hal kecil. Kemudian ada misalnya lagi guru ketua program keahlian membuat desain untuk satu lembar bisa mengetahui guru tidak masuk mengajar dalam 1 bulan. Itu hal kecil, dia tidak merasa bahwa itu seharusnya bisa menjadi praktek baik bagi orang lain. Nah kita kadang-kadang melihat praktek baik itu harus wah gitu, sesuatu hal yang besar. Nah padahal ada hal-hal kecil, praktek baik kecil yang bisa kita lakukan ini bisa kita bagi, sharing melalui orang lain, baik lewat media ataupun kita bisa melakukan lewat memanfaatkan rapat-rapat, menyampaikan ide, menyampaikan. Nah itu bisa menjadi coach bagi guru lain. Kemudian membuka ruang kolaborasi. Bagaimana kita mampu menjadi orang yang mampu mengajak orang lain untuk bekerja sama lewat membangun komunikasi-komunikasi baik dengan seluruh elemen yang ada di sekolah. Tidak hanya murid, orang tua, guru, rekan sejawat, kepala sekolah dengan manajemen sekolah dan sebagainya. Nah ini yang beberapa nilai yang harus dimiliki oleh seorang guru, Bapak Ibu. Nah kita melihat sekarang ini yang kemudian menjadi dasar yang dilakukan di dalam guru penggerak ini, Bapak Ibu. Jadi bagaimana kemudian manusia itu digerakkan, tergerak, kemudian bergerak dan menggerakkan. Nah manusia bergerak itu kita harus memahami, Bapak Ibu, ternyata memahami manusia dengan kerja otaknya, bagaimana dia berpikir lambat, cepat, kemudian kebutuhan genetisnya, 5 kebutuhan dasar manusia. Ternyata kita harus memahami ini, Bapak Ibu, bahwa ternyata anak kita bisa contoh yang diceritakan oleh Bu Eli tadi, anaknya lari, ternyata dengan dia mengganggu teman, itu ternyata itu adalah merupakan kesenangan buat dia. Itu cara dia, ternyata itu kebutuhan. Kemampuan guru misalnya, guru sedang mengajar, dia guru baru misalnya masuk mengajar, dia permainkan gurunya, menganggap enteng gurunya. Ternyata ketika dia melakukan itu, dia merasa senang, Bapak Ibu. Dia berekspresi dan senang, ketawa-ketawa, bahagia ketika melakukan itu. Bahwa ternyata di dalam 5 kebutuhan manusia ada aspek itu, Bapak Ibu. Ada 5 kebutuhan manusia termasuk di dalamnya kesenangan itu tadi. Ternyata dia senang melakukan itu. Nanti kita akan belajar bagaimana 5 kebutuhan itu. Nah, yang kemudian tahap tumbuh kembang anak. Ternyata kita juga harus memahami secara psikososialnya anak. Jadi ternyata menjadi guru itu berat ya Pak. Ternyata memang ini yang harus kita lakukan. Maka kita kemudian akhirnya hanya bisa mengeluh saja terhadap anak. Ternyata ada hal yang kita lupakan, Bapak Ibu, bahwa ternyata untuk bisa tergerak ini, manusia tergerak ini, aspek-aspek ini memahami manusia, kerja otaknya, kemudian 5 kebutuhan dasar manusia, tahap tumbuh kembangnya, itu juga penting. Ternyata kita harus menjadi juga ahli psikologi, Bapak Ibu. Nah kita akan melihat nanti bagaimana ending akhir dari apa yang kita lakukan sebagai guru. Ini masih. Nah, bagaimana manusia merdeka? Nah, sekarang Ki Hajar Dewantara tadi tujuannya maka kenapa membuat manusia ini, murid kita ini merdeka, membuat mereka bahagia, membuat mereka selamat, Bapak Ibu. Ini yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara. Jadi merdeka yang dimana ini membuat anak itu bahagia. Makanya ada salam bahagia yang sering dipakai itu. Salam bahagia membuat mereka bahagia dan membuat mereka selamat ketika mendapatkan pendidikan. Nah ini yang di poin manusia merdeka yang bergerak ini, kita harus memahami ini ada teori pilihan, motivasi intrinsik ya. Nah misal contoh, ketika menurut Bapak Ibu nih, memberikan penghargaan bagi anak itu sesuatu hal yang baik atau tidak? Mungkin bisa diberi komen Pak Julian. Memberikan penghargaan terhadap anak itu kira-kira baik atau bagus tidak? Ya, kalau untuk memahami daripada teori pilihan motivasi istri itu ada juga yang bentuknya istilahnya motivasi bagi seorang pendidik dan ada juga sebagai penunjuk istilahnya itu kemerdekaan bagi siswa itu salah satu cara motivasi untuk meningkatkan proses belajar mengajar. Menurut Pak Julian memberikan penghargaan itu sebagai bagus sebagai motivasi juga. Tergantung dari aspek pemahaman seorang guru itu sendiri. Bentuk motivasikan kan ada juga yang bentuk istriknya. Pemahaman dengan peserta didik
menyampaikan bahwa bentuk daripada penghargaan itu adalah salah satu sumber istik daripada peserta didik itu sendiri. Mungkin itu aja. Oke, terima kasih Pak Mas untuk maju lagi. Oke, baik Bapak Ibu. Ternyata misalnya ini di poin manusia bergerak dan tergerak ini memahami teori dan motivasi ini ternyata Bapak Ibu membangun motivasi intrinsik itu lebih penting ketimbang kita membangun motivasi secara ekstrinsik. Memberi penghargaan itu kira-kira masuk motivasi intrinsik atau ekstrinsik? Ekstrinsik dari guru. Maka kalau enggak diberi penghargaan nanti dia akan kecewa. Diberi penghargaan padahal saya sudah berprestasi ya, tidak dapat penghargaan, tidak dipanggil di depan, kecewa dia. Akhirnya motivasi sudah turun. Maka motivasi ini lahir bukan secara dari dirinya, bahwa belajar menyampaikan sesuatu kemudian berprestasi itu adalah merupakan dorongan dari dalam dirinya Pak Juliadin. Bukan berarti dorongan karena dia ingin mendapatkan hadiah atau dipuji mendapatkan penghargaan dari gurunya. Nanti ini ada di ending akhir dari cerita ini Bapak Ibu. Nah kemudian ini yang terakhir, bagaimana menuntut kekuatan kodrat manusia di poin ini. Menuntut kekuatan kodrat manusia ini menggerakkan. Nah kita apa yang kita harus pahami, memahami diagram identitas gunung es, lingkaran pengaruh dan peran guru penggerak. Nah kita menggambarkan Bapak Ibu bahwa di identitas gunung es ini mungkin di pucuk ini yang bisa kita lihat ini mungkin apa yang nampak karakter yang dimiliki oleh anak yang terlihat, tetapi sesungguhnya ada yang tidak terlihat menurut Bapak Ibu guru PBK Pak Juliadin, yang di dalam dari itu yang mungkin yang terlihat karakter yang nampak. Nah ini mungkin yang kita bisa lakukan, mengubah dia lewat proses pembiasaan itu tadi, tapi ada yang di dalam, lebih dari di dalam gunung es itu. Nah ini yang bagaimana kita seorang guru ini dalam proses menuntun kodrat anak ini untuk bisa kita mengoptimalkan anak, maka penting kita memahami ini, memahami karakter anak, apa yang tampak, yang kemudian apa yang terpendam dalam diri anak. Mungkin yang kita bisa ubah melalui pembiasaan-pembiasaan baik, kita mencontohkan hal-hal baik sebagai guru. Nah ini yang bagaimana menuntun kodrat manusia pada perspektif ini Bapak Ibu. Kemudian saya merumuskan ini. Nah, berangkat dari pemahaman saya terhadap modul yang kami pelajari pada visi guru penggerak, kami memperkasai perubahan. Jadi memiliki apa sih harapan saya terhadap anak di sekolah, kemudian di dalam kelas. Mimpi saya itu kemudian saya konkretkan dalam visi ini. Jadi ternyata seorang guru itu penting memiliki mimpi Bapak Ibu. Kita mau bawa kemana anak-anak kita ini? Kita mau bawa kemana mereka? Nah maka visi inilah yang kemudian akan menggerakkan kita. Maka bagaimana kemudian kita melihat kita harus memiliki mimpi, karena mimpi ini penting Bapak Ibu. Karena mimpi ini yang akan kita realisasikan. Nah mimpi kita mau, harapan kita terhadap murid kita itu seperti apa? Nah ini yang kemudian saya munculkan di dalam prakarsa perubahan yang ingin saya lakukan, mulai dari membangun misi ini. Jadi mewujudkan insan prestasi. Jadi prestasi ini adalah merupakan kepanjangan P yaitu produktif karena kita di SMK, kemudian R-nya religius, kemudian E-nya itu entrepreneur, S itu sehat dan cerdas, T-nya tangguh, A-nya akhlak mulia, S-nya skill mumpuni, I-nya inovatif yang berlandaskan profil pelajar Pancasila. Maka ini yang kemudian berangkat dari mimpi saya mau seperti apa, mimpi saya untuk yang saya inginkan terhadap anak-anak saya, kemudian akan saya realisasikan dalam perencanaan capaian-capaian yang ingin saya lakukan. Nah ini Bapak Ibu, bagaimana kemudian sudah kita memahami apa yang menjadi mimpi kita, kemudian sekarang bagaimana kita memimpin perubahan positif. Menurut Bapak Ibu, lingkungan yang baik itu seperti apa yang Bapak Ibu inginkan? Mungkin masing-masing satu-satu bisa mengelaborasi. Kira-kira mau kita ini, ya, lingkungan sekolah ini atau lingkungan positif yang kita mau tumbuh di sekolah ini kira-kira apa saja? Mungkin bisa dimulai Pak Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adi atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Mimpi bagaimana perubahan positif
Saya lebih melihat pada kondisi murid atau peserta didik. Kenapa? Baik dan buruknya suatu instansi pendidikan, ukuran pandangan masyarakat kita adalah pada peserta didik kita. Sehingga pada dasarnya tanpa kita memflor keluar dengan karakter dan budaya positif yang terbangun pada anak-anak, itu akan menanamkan kepercayaan masyarakat kepada kita. Sehingga bagi saya penting buat kita untuk memusatkan budaya positif itu dengan perbaikan peningkatan proses pendidikan kepada anak, sehingga tadi itu bagi saya memudahkan akses kepercayaan masyarakat kepada kita. Menurut Pak Mulyadi ini kira-kira perubahan positif itu bisa kita mulai dari mana, Pak Mulyadi? Dari apa yang bisa dilakukan pada kondisi kelas kita masing-masing oleh guru, misalnya membuat keyakinan kelas supaya apa, ada disiplin yang budaya positif yang terbangun di dalamnya, seperti itu. Terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan untuk Pak Mulyadi. Oke Bapak Ibu, kira-kira lingkungan positif itu, lingkungan yang sehat, positif, lingkungan yang baik itu menjadi dapat kita semua guru atau tidak? Nah, ini yang harus kita sadari Bapak Ibu, bahwa ternyata ini menjadi mimpi dan harapan kita bersama sebenarnya. Jadi membuat lingkungan sekolah, satuan pendidikan yang positif, yang baik, yang sehat, yang kondusif itu sebenarnya harapan dan mimpi kita bersama. Nah, di modul kami ini kita ada salah satu pendekatan Bapak Ibu, namanya inquiry apresiatif. Nah, inquiry apresiatif ini adalah cara spesial, saya memaknainya, cara spesial untuk membuat perubahan yang baik. Jadi kita bisa memulainya itu cara kita bekerja sama, membuat segala sesuatu menjadi lebih baik. Jadi pada pendekatan ini fokus kita adalah pada hal-hal baik yang dimiliki oleh sekolah, kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh sekolah. Nah, maka dia tidak melihat lagi kelemahannya, tidak berbasis pada kelemahan, tapi inquiry apresiatif ini melihat pada hal-hal baik yang sudah dimiliki oleh sekolah atau kekuatan-kekuatan, kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh sekolah. Maka positif dia. Jadi melihat pada hal baiknya, bukan pada hal buruk atau lemahnya. Nah, ini pendekatan inquiry apresiatif ini. Jadi memulai perubahan kita memaknai dulu ini. Kemudian di IE atau inquiry apresiatif ini paradigma ini penting untuk mencapai visi impian sekolah. Jadi bagaimana menggerakkan perubahan seperti seorang pelari Bapak Ibu. Seorang pelari itu memerlukan peralatan. Jadi inquiry apresiatif ini merupakan alat olahraga misalnya intelektual kita untuk pendekatan kerjasama atau kolaboratif yang mendorong kekuatan masing-masing yang dimiliki oleh individu di dalam sekolah itu. Jadi dia melihat bagaimana potensi kekuatan yang dimiliki individu atau potensi kekuatan kelebihan yang dimiliki oleh sekolah. Jadi tidak lagi melihat, sering kita melihat kita tidak punya ini ya. Mau anak supaya bisa komputernya cuma 2, mengeluh saja kita. Kemudian bagaimana sekolah kita ini sampahnya banyak, sekolahnya hampir 2 hektar. Jadi kita melihat pada kelemahan yang kita miliki, bukan pada kelebihan, bukan pada potensi, bukan pada hal-hal baik yang kita punya. Nah, di pendekatan IE ini atau inquiry apresiatif ini melihat bagaimana potensi, kekuatan, kelebihan yang dimiliki oleh sekolah, termasuk individu, guru, murid, semua komponen sekolah yang ada di dalamnya. Nah, jadi bagaimana tahapan memulainya IE ini atau inquiry apresiatif ini? Jadi tahapan memulai prosesnya kita bisa mengidentifikasi aspek-aspek positif apa yang dimiliki oleh individu ataupun organisasi ataupun oleh sekolah yang sudah ada di sekolah. Kemudian mempertahankan mereka, mengintegrasikan ke dalam visi sekolah. Jadi memulai visi ini atau prakasa perubahan ini atau perubahan positif ini dimulai dari kita mengidentifikasi, memetakan hal-hal baik, hal-hal positif, nilai-nilai kebaikan atau nilai-nilai positif yang ada di dalam diri kita ini. Karena sesungguhnya kalau berangkat dari dalam diri kita, itu kecenderungannya untuk kita taat dan patuh itu kuat. Karena sumbernya dari dalam diri kita yang sudah melekat, dipertahankan dalam diri kita. Nah, ini inquiry apresiatif bisa dimulai dari tahapan ini Bapak Ibu. Jadi
bagaimana kemudian kita melibatkan pertanyaan-pertanyaan yang memotivasi seperti praktek baik, prestasi siswa. Nah, itu hal-hal yang baik, bagaimana kita membina sampai anak itu bisa berprestasi. Nah, ini yang kemudian kita lakukan masukkan di dalam visi sekolah. Nah, ini yang bagaimana memimpin perubahan positif yang kita lakukan di sekolah. Maka ada tahapannya Bapak Ibu. Tahapannya namanya Bagja. Tahapan Bagja ini merupakan tahapan-tahapan di dalam IE tadi, kuliah apresiatif, yang bisa kita lakukan. Jadi apa yang Bagja ini? Jadi Bagja ini masing-masing kepanjangan dari yang B itu artinya buat pertanyaan Bapak Ibu. B itu artinya buat pertanyaan. Kemudian yang A itu ambil pelajaran. Nah, kemudian G-nya itu gali mimpi. Kemudian yang J yaitu jabarkan rencana. Kemudian yang A itu yang terakhir atur eksekusi. Nah, di Bagja ini Bapak Ibu kita diajarkan tahapan-tahapan ini berupa pertanyaan-pertanyaan yang identifikasi masing-masing kelebihan, potensi, kekuatan yang kita miliki tadi. Apa yang hal-hal baik yang kita punya, kekuatan-kekuatan baik yang kita miliki. Nah, kita lihat nih. Jadi di B yang pertama buat pertanyaan. Di tahap ini kita Bapak Ibu guru merumuskan pertanyaan sebagai penentu arah. Jadi yang bagaimana kita terkait dengan perubahan yang diinginkan atau kita impikan. Kita buat pertanyaan. Apa yang kita mau? Bagaimana kita harus melakukannya? Apa yang kita inginkan? Maka digambarkan, dibuatkan dalam pertanyaan-pertanyaan yang di B yang pertama ini Bagja. Kemudian ambil pelajaran. Nah, pada tahap ini Bapak Ibu kita mencoba melihat, mengumpulkan berbagai macam pengalaman positif. Pengalaman positif yang telah dicapai, baik itu di kelas maupun di dalam sekolah. Jadi pelajaran-pelajaran yang diambil itu adalah hal-hal positif itu yang kemudian kita ambil pelajaran. Nah, sehingga nanti kita tahu, oh kami pernah melakukan ini dulu. Misal Pak Jainuddin sekarang menggerakkan gerakan nol sampah dengan tiket pulang sampah, ya. Sebelumnya kita sudah pernah melakukan apa? Nah, maka dari tahapan-tahapan ini, ambil pelajaran ini, kita bisa melihat apa yang sudah hal-hal baik yang pernah kita lakukan, hal-hal positif apa yang pernah kita lakukan. Nah, ini yang kita gambarkan pada A yang kedua, ambil pelajaran. Nah, setelah kita sudah mengambil pelajaran, mulai tahapan yang ketiga yang kita lakukan Bapak Ibu, yaitu gali mimpi. Pada tahap ini kita sebagai guru dapat menyusun deskripsi atau narasi tentang kondisi ideal yang kita impikan. Kita mulai menggambarkan, kita idealnya begini loh yang harus kita lakukan. Maka mulai kita mau membuat mimpi-mimpi, gambaran ideal, deskripsi ideal tentang apa yang kita impikan, yang kita harapkan terhadap lingkungan di sekolah kita ini. Kita mau seperti apa murid kita, kemudian guru-gurunya mau seperti apa, disiplinnya, kehadirannya tepat waktu, kemudian masuk di KBM tepat waktu. Nah, kita mulai menggali mimpi ini. Oh, anak-anak ketika belajar tertawa, bahagia, kemudian mereka bebas ekspresi, melakukan kreativitas, inovasi, dan semua hal-hal ideal itu kita gambarkan pada tahap yang ketiga ini. Kemudian setelah itu Bapak Ibu kita sudah punya mimpi, maka mulai menggambarkan, menjabarkan rencana-rencana apa yang akan kita lakukan. Misalnya kita mau nol sampah itu, apa yang mulai rencana? Membuat tim task force, contoh ini, yang gerakannya Pak Jainuddin misalnya, yang harus pulang bawa sampah. Kita membuat tim task force, sudah dibentuk OSIS, kemudian ada di depan ada orang yang bertanggung jawab, masing-masing apa yang kita lakukan. Oh, sudah bikin tim task force, apalagi mau kita buat jabarkan rencana. Oh, harus sosialisasi. Kapan sosialisasi dilakukan? Bisa ketika kumpul, berarti imtak bisa dilakukan, upacara Senin bisa dilakukan, atau di kegiatan-kegiatan umum bisa dilakukan. Mulai dibangun rencana-rencana. Kemudian apalagi yang rencana yang dilakukan untuk ini, ya. Kemudian melakukan evaluasi, sudah dilakukan 1 minggu, dilakukan evaluasi. Bagaimana pelaksanaan? Oh, ada kurangnya di sini, kemudian diperbaiki. Nah, ini pada tahap-tahap rencana ini yang kemudian diatur pada tahap eksekusi atau atur eksekusinya. Nah, pada tahapan ini Bapak Ibu kita akan sudah melihat bagaimana kegiatan-kegiatan itu dilakukan, bagaimana rencana-rencana yang kita gambarkan di jabarkan rencana atau J, di poin J dari Bagja itu kita melakukannya, rencana-rencana yang kita susun. Oke, ini pada tahapannya Bapak Ibu. Nah, ini perubahan positif. Jadi menjadi pemantik semangat Bapak Ibu. Karena kita harus menyadari tadi bahwa ternyata lingkungan yang positif, lingkungan yang baik ternyata itu didamba oleh kita, tidak hanya murid kita guru pun
lihat teman tersenyum, menyapa satu sama lain, bisa berkomunikasi enak dengan teman-teman tanpa harus ada yang merasa tersakiti di antara kita. Nah, lingkungan-lingkungan itu ternyata yang kita impikan. Anak-anak kita kemudian rajin datang tepat waktu, masuk belajar sesuai yang kita mau. Nah, ini gambaran perubahan positif yang bisa kita tanamkan atau bisa kita lakukan. Jadi untuk menjadi pemantik semangat kita ini penting melakukan perubahan-perubahan yang kemudian berbasis pada kekuatan, kelebihan yang kita punya, dan itu bisa kita rumuskan di dalam visi bersama kita, yaitu visi sekolah. Saya mulai dari apa yang sudah lakukan. Jadi di tahapan ini kami diberi waktu untuk bisa mengerjakan bagaimana menciptakan budaya positif. Nah, ini budaya-budaya positif yang coba saya bangun dari awal ini, jadi kebersamaan untuk membersihkan, gotong royong. Nah, ini kebiasaan-kebiasaan baik, budaya-budaya baik yang bisa dikembangkan. Kemudian bagaimana menjaga sesuatu yang dijaga. Kami memiliki taman kelas, memiliki kelas yang indah. Nah, bagaimana anak-anak bertanggung jawab, nilai-nilai tanggung jawab, kebiasaan-kebiasaan mereka bertanggung jawab dengan peran yang sudah dibagi. Nah, kemudian kami memiliki program sholat duha 15 menit sebelum KPM. Nah, guru-guru jurusan menerapkan ini, Bapak Ibu. Kemudian kelas yang menyenangkan, itu anak-anak lagi main ice breaking. Kemudian yang di atas itu mereka tidak belajar mengembangkan suasana belajar yang membuat mereka senang. Bahwa ternyata mungkin kelas itu kaku, Bapak Ibu. Kaku dalam pengertian seolah-olah makna kelas kita selama ini, kelas itu ada di kelas. Kita harus berada di kelas, guru yang mengajar di kelas. Nah, ini cara berpikir kita mungkin harus sedikit berubah, bahwa ternyata mungkin anak-anak senang dengan gaya-gaya bermain seperti ini. Ada yang di Baruga itu, Bapak Ibu. Nah, tuh berarti SMA mau-maunya dia merasa mungkin senang melakukan itu. Maka ternyata 5 kebutuhan manusia yang Mata sampaikan tadi, salah satunya kesenangan. Dan kita sering membatasi kesenangan itu. Tuh, ngai-ngai ya, duduk. Kamu nih jalan-jalan sana. Ternyata dia berjalan itu dia senang, Bapak Ibu. Keliling lapangan lengan itu ternyata itu kesenangan. Nah, mungkin nanti ada jawabannya. Bagaimana kami harus melakukannya tadi? Di luar saja membiarkan anak-anak begitu. Nanti ada tahapannya, Bapak Ibu, di segitiga restitusi. Nah, ini kebiasaan-kebiasaan baik. Itu yang perempuan yang lagi sholat duha, kemudian itu yang laki yang di sebelahnya. Kemudian ini budaya positif yang sudah dilakukan, anak berdiri itu menyampaikan pendapat. Saya menyadari bahwa di WLW itu anak-anaknya sedikit buangan dari jurusan lain yang semester kemarin, kemudian dari yang tidak lulus di sekolah lain. Maka mental anak-anak yang tidak mampu berjuang, sudah putus asa. Nah, maka membikinkan program yang mereka bisa membiasakan mereka berdiri, menyampaikan sesuatu untuk meningkatkan kepercayaan dirinya. Jadi tujuannya itu mereka berdiri. Susah untuk berdiri itu tidak mudah. Ternyata untuk menyampaikan pendapat, menyampaikan ide. Nah, ini dengan cara berdiri ini budaya-budaya positif yang bisa dituntunkan. Bahasanya dituntut, Bapak Ibu, bukan lagi tuntut ya, tapi menuntut. Bukan tuntutan kita. Kalau tuntutan kita yang membuat aturannya. Tapi ini dibuat kesepakatannya. Maka kalau Bapak Ibu masuk di kelas 10 LW, di pintu di belakang di data siswa itu sudah ada kesepakatan kelas yang mereka buat. Salah satunya ini, berdiri, angkat tangan, berdiri, kemudian menyampaikan pendapat atau bertanya dengan berdiri. Silakan bisa masuk di kelasnya 10 LW itu sudah ditempel di kesepakatan kelas, keyakinan kelas yang mereka sepakati. Nah, ini beberapa budaya yang sudah saya jalankan, Bapak Ibu. Nah, ini rangkuman semua. Kita akan mencoba mengkaitkan apa pemikiran Ki Hajar Dewantara itu masih relevan tidak, atau bagaimana kita melakukan tahapan-tahapan ini. Jadi kita bisa melihat, Bapak Ibu, bahwa budaya positif yang kita bangun itu sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, KHD. Jadi bagaimana pendidikan yang menuntun dan manusia merdeka. Jadi membuat mereka bahagia, membuat mereka selamat murid kita ini. Maka pada tahapan-tahapan ini, Bapak Ibu, penting kita untuk memahami ini, aspek-aspek ini. Bagaimana 5 kebutuhan manusia. Murid kita juga manusia, sama seperti kita. Ternyata mereka memiliki kebutuhan. Ada 5 kebutuhannya, Bapak Ibu: bertahan hidup, kemudian penguasaan atau kekuasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kesenangan, kebebasan. Ternyata mereka memiliki itu. Maka ketika Bapak Ibu mengerem mereka, ya suruh duduk, mereka mungkin akan gatal, ingin bangun lagi, karena
Ada hal-hal kebutuhan, ternyata ini menjadi kebutuhan manusia. Dan ini sudah ada teori Bapak Ibu, sudah dikaji sedemikian rupa oleh pengubah teori, penemu teorinya ini yang mengeluarkan teori ini, bahwa manusia itu memiliki 5 kebutuhan ini untuk bertahan hidup. Misalnya anak ketika war-war sudah punya jajannya sendiri, lihat jajan teman, ngambil aja jajan teman. Apakah ini untuk dia bertahan hidup karena dia makannya porsinya lebih banyak, atau semata-mata dia ingin mencari ada kebutuhan yang kedua Bapak Ibu, kebutuhan yang ketiga maksud saya, kasih sayang. Dia mungkin ada kebutuhan itu perhatian dari teman, ingin diperhatikan oleh teman. Nah ini ternyata murid kita juga memiliki aspek kebutuhan ini, dan kita sebagai guru memahami. Maka jawaban atasnya yang disampaikan Bu Eli tadi dari Pak Mo, kemudian kenapa anak-anak saya lari ada ini ya, ternyata masing-masing mereka memiliki karakteristik dan kebutuhannya sendiri. Nah kebutuhan dan karakteristik ini yang kita guru harus fasilitasi Bapak Ibu. Itu yang diinginkan oleh Ki Hajar Dewantara lewat pemikirannya Ki Hajar Dewantara ini. Nah kemudian ternyata Bapak Ibu, kita guru ini punya 5 lagi, 5 posisi kontrol. Nah sekarang saya akan coba menyampaikan 5 ini. Kira-kira kita selama ini sebagai guru di kelas atau di sekolah berada pada posisi yang mana? Yang posisi yang pertama itu posisi penghukum. Yang disampaikan Bu Jumi tadi, maju ke depan. Oh, itu kok nggak itu tolong sampai sering kita melakukan. Makanya kamu tidak bisa menjawab karena kamu tidak memperhatikan ibu tadi. Enggak memarahi Bapak Ibu, memarahi anak ini. Duduk. Makanya kamu dengarkan kalau ibu lagi bicara. Ternyata tanpa sadar Bapak Ibu, kita itu berada pada posisi yang pertama, posisi kontrol. Posisi kontrol penghukum. Kemudian yang kedua, posisi pembuat merasa bersalah. Andri, kamu tidak mendengarkan ibu dari tadi. Kamu tidak kasihan sama ibu nak. Ibu sudah capek-capek menceritakan, menjelaskan, kamu ternyata tidak memperhatikan ibu. Itu tanpa sadar kata-kata yang kita ucapkan, kita berada di posisi kontrol yang kedua Bapak Ibu. Anak akhirnya merasa bersalah. Saya tidak memperhatikan guru saya. Kamu tidak menghormati guru, dibuat posisi kontrol yang kedua, jadi pembuat rasa bersalah. Nah kemudian yang ketiga teman. Ada yang memposisikan ini Bapak Ibu. Kita menjadi teman bagi siswa kita. Kemudian yang berikutnya pemantau. Guru berada pada posisi pemantau. Yang terakhir manajer. Nah di posisi ini Bapak Ibu, ini seharusnya posisi yang harus kita perankan. Jadi posisi manajer ini melakukan proses bersama-sama dengan murid. Kemudian murid itu akhirnya kemudian menyadari tindakan yang dilakukannya itu salah, tindakan yang dilakukan itu tidak bagus, tidak benar dan sebagainya. Itu dilakukan bersama-sama murid. Bersama-sama murid bisa membangun, mendorong murid untuk bisa mencari solusi atas permasalahan yang ada dalam dirinya. Jadi murid itu bersama-sama dengan guru, tidak lagi sebagai penghukum, tetapi dia disuruh menemukan nanti bersama-sama di dalam prosesnya apa yang menjadi permasalahannya, mengidentifikasi masalahnya, kemudian dia bisa menemukan solusi atas permasalahannya. Ternyata tuntutannya guru sekarang ini harus kita berada di posisi yang kelima Bapak Ibu. Tidak posisi yang pertama sebagai penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah, teman maupun pemantau, tetapi lebih pada posisi yang kelima ini. Kita berproses bersama-sama dengan murid, kemudian membantu murid untuk menemukan, mengidentifikasi apa yang kesalahan yang dia lakukan, sampai dia sendiri yang menemukan solusi atas permasalahan. Harapannya dengan dia melakukan itu lahir dari dalam dirinya yang katanya Pak Juliadi tadi, motivasinya bukan lagi motivasi ekstrinsik, tetapi motivasi yang muncul dari dalam dirinya, motivasi intrinsik. Nah ini Bapak Ibu bagaimana kemudian pada tahapan ini, maka tidak heran kemudian kita melihat setelah kita memahami 5 kebutuhan ini Bapak Ibu, kita bisa melakukan program pendisiplinan murid itu lewat cara-cara yang baik, namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini punya tahapan-tahapannya Bapak Ibu. Apakah ini menjadi satu-satunya cara untuk mendisiplinkan siswa lagi? Jadi apakah ini strategi satu-satunya untuk mendisiplinkan siswa atau masih ada hal lain? Ini hanya salah satu pendekatan atau cara Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu BPPK bisa menerapkan langkah-langkah ini atau sudah melakukan langkah-langkah ini.
Jadi yang pertama-tama misalnya yang kita lakukan itu validasi menstabilkan identitas. Mulai menstabilkan identitas ada tahapannya, kemudian melakukan validasi kebutuhan, kemudian yang berikutnya menanyakan keyakinan. Nah, dari aspek-aspek ini Bapak Ibu kita harus memahami tahapan-tahapan bagaimana. Nanti Mada sampaikan bagaimana tahapan-tahapan dari 3 ini. Nah, kemudian penting juga Bapak Ibu bahwa setiap perilaku murid kita itu bahkan memiliki tujuan. Nah, tujuan itu digerakkan oleh motivasinya. Ada motivasi yang menggerakkan. Nah, kita lihat motivasinya tadi di Pak Juliadi sudah menggambarkan, ada yang motivasi ekstrinsik, ada yang intrinsik. Nah, kira-kira yang motivasi ekstrinsik itu bisa dari sumber dari mana saja? Apa tujuannya ya? Jadi biasanya motivasi intrinsik itu untuk menghindarkan hukuman. Jadi anak itu tidak melakukan pelanggaran disiplin karena takut dihukum oleh Pak Juliadi misalnya, menghindari hukuman karena dia sudah membaca peraturan misalnya peraturan sekolah tidak boleh melakukan ini, maka dia menghindari itu. Bukan karena dalam dirinya menyadari bahwa itu penting. Misal memakai helm misalnya, memakai helm itu apakah untuk orang lain pakai helm? Kalau karena dia takut polisi berarti ekstrinsik. Tetapi karena dia untuk keselamatan dirinya, kesadaran dia bahwa penting untuk memakai helm supaya jatuh tidak luka dan sebagainya, maka dia pakai helm. Itu yang disebut dengan motivasi intrinsik. Nah, ini yang kita harus dorong sebagai guru. Jadi bagaimana memunculkan ini. Nah, kemudian misal ekstrinsik tadi yang Anda sampaikan Pak Juliadi, untuk mendapatkan imbalan, mendapatkan hadiah, pujian. Nah, sementara yang motivasi intrinsik itu untuk menghargai dirinya sendiri. Bagaimana dia menghargai diri sendiri? Belajar dan berprestasi itu cara dia menghargai dirinya sendiri. Dia melakukan hadir tepat waktu jam 7, menghargai dirinya sendiri. Ya. Jadi itu adalah motivasi intrinsik. Nah, ini yang kita bangun, yang harus kita bangun. Nah, maka Bapak Ibu, bagaimana nilai-nilai motivasi intrinsik yang ada di dalam diri murid itu berangkat menjadikan itu sebagai berdasarkan nilai-nilai universal Bapak Ibu. Nilai-nilai kebaikan universal yang disepakati tidak hanya berlaku di sekolah misalnya, tetapi juga berlaku di sekolah-sekolah lain. Nah, maka itu bisa dibentuk Bapak Ibu, bagaimana membentuk bagaimana motivasi intrinsik yang kita dorong menghasilkan nilai-nilai universal, nilai-nilai kebaikan universal. Itu salah satu langkahnya adalah dengan membuat keyakinan kelas. Jadi kenapa tidak kesepakatan kelas atau kenapa tidak peraturan kelas? Kalau peraturan kelas kita yang buat Bapak Ibu, seolah-olah itu ditetapkan oleh gurunya. Kita lupa tadi bahwa guru harus menuntun, bukan menuntut sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara tadi. Maka sekarang keyakinan kelas itu lebih mendorong pada anak-anak itu membuat kesepakatan berasal dari dalam dirinya. Berangkat dari nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai universal, ya, menghargai teman, ya, kemudian jujur, bertanggung jawab, disiplin. Nah, itu nilai-nilai universal. Bagaimana supaya menjadikan nilai-nilai universal itu masuk di dalam dirinya? Dibuatlah keyakinan kelas. Maka Bapak Ibu sekalian bisa membuat, tidak lagi membuat peraturan, tetapi membuat keyakinan. Jadi dia merasa bahwa itu baik untuk dirinya. Kalau dia melanggar berarti itu tidak baik untuk dirinya. Jadi motivasinya berangkat dari dalam dirinya. Bukan tadi kita membuat peraturan. Kalau peraturan lebih pada ekstrinsik. Dia takut dihukum Pak Wangsit. Dia karena takut ingin mendapatkan imbalan. Dianggap sebagai prestasi siswa hebat karena mengikuti peraturan, karena disiplin hadir, ingin dapatkan pujian. Tapi lebih pada intrinsiknya dia, dorongan dari dalam dirinya, bentuk penghargaan dia terhadap dirinya. Nah, maka ini yang harus kita lakukan, membuat keyakinan kelas. Bagaimana nilai-nilai universal itu bisa ada dalam diri murid kita mulai membangunnya lewat pembiasan-pembiasan, dan itu dimulai dari keyakinan kelas. Apa isinya keyakinan kelas tadi? Bagaimana nilai-nilai umum tadi disepakati Bapak Ibu. Jadi dia udah tahu konsekuensinya, dia udah tahu. Misalnya saya melakukan itu, melanggar itu, apa konsekuensinya? Dia sadar, dia menyadari sendiri berdasarkan keyakinannya dirinya sendiri, bukan karena ingin mendapatkan pujian, bukan karena takut dihukum Bapak Ibu, tapi karena dia menyadarinya. Maka di guru penggerak ini diajarkan bukan lagi membuat peraturan, bukan lagi membuat perangkat aturan, tetapi membuat keyakinan kelas.
Jadi membuat berangkat dari kelas, membuat keyakinan yang mereka yakini dan sepakati, dan dia tahu ketika dia melakukan atau melanggar dia punya konsekuensi. Nah ini berangkat dari dalam dirinya. Kita akan lihat contohnya Bapak Ibu seperti apa. Nah ini kita akan misalnya melihat bagaimana kita memadukan bahwa penting kita memiliki 5 posisi kontrol yang sebagai manajer. Kita penting memahami 5 kebutuhan manusia tadi. Bahwa ada kesenangan, kemudian rasa kasih sayang, ingin rasa diterima ya. Nah, hal-hal itu tadi penting sebagai guru kita pada tahapan ini. Nah, ini tahapan salah satu upaya kita untuk mendisiplinkan siswa. Jadi tahapannya yang pertama Bapak Ibu menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini bagaimana kita pada tahapan ini kita mencoba melihat pada aspek ini Bapak Ibu. Ini tahapan yang pertama mungkin berguna bagi Bapak Ibu guru PPPK. Jadi tahap pertama dari segitiga restitusi ini menstabilkan identitas. Apa yang kita lakukan pada tahap ini? Prinsip yang harus penting kita pahami bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Anak distabilkan ketika emosi disadarkan dulu. Ada kejadian misalnya, anak dipukul tiba-tiba karena dilihat di bengkel anak bangun gurunya tiba-tiba langsung pak, anaknya tidak terima. Dan anaknya lebih tinggi daripada gurunya, lebih tinggi, kemudian udah berdiri, udah mau mukul gurunya di depan mata-mata. Cepat saya tarik anak itu, kemudian saya pegang simpan tanganmu di dada. Sosina bahu orang menilai guru orang sudah diangkat untuk cepat. Pegang dadamu, elus dadamu. Tahapan-tahapan ini yang mungkin yang dikatakan ini yang di segitiga untuk menstabilkan kondisi. Mulai anak disadari, nah mungkin gurumu salah, ya, mungkin gurumu salah, istighfar dulu, elus dada, pelan-pelan, sampai anak itu benar-benar tenang, sampai anak-anak itu benar-benar tenang, sampai sudah tenang. Sekarang coba kamu pikirkan, mungkin Pak Guru juga kalau berada di posisimu, ketika berada di posisi ini, ketika langsung dipukul, Pak Guru juga pasti akan marah. Tapi kata-katanya seperti itu Bapak Ibu. Kita lihat prinsipnya bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Anak mulai distabilkan. Pak Guru juga seolah-olah kita berada di posisi dia. Kan dia sosial, dia udah tidak tahan mau mukul gurunya. Nah, mulai kita menstabilkan ini. Mulai kita tenangkan dia, pegang dadamu lagi istighfar. Tarik nafas. Pak Guru menyadari bahwa apa yang kamu lakukan itu wajar. Kalau Pak Guru berada di posisi itu juga kan marah yang sama. Mulai ditenang. Tahap yang kedua, menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Pada tahap ini, kita sudah melihat bahwa sudah mulai tenang. Masuk pada tahapan yang berikutnya, Bapak Ibu sudah menstabilkan ini. Maka tahap yang kedua, validasi tindakan yang salah. Prinsipnya bahwa setiap perilaku berusaha untuk memenuhi suatu kebutuhan. Kira-kira kamu tadi marah kenapa? Kita mulai. Nih, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Mengenali, mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungannya dengan murid. Kamu tadi sampai emosi kenapa? Iya, mata boy sedikit, mata bagus, mata boy ini narama, mata tiperang boy. Bapak saja, ini kata-kata yang keluar dari anak. Bapak tua mata orang tua mata aja tidak pernah memukul mata seperti ini. Malu mata pukul di depan teman-teman dipukul seperti itu. Istighfar. Pak Guru mungkin juga menyadari apa yang kamu lakukan itu. Mulai pada tahap ini Bapak Ibu, mulai kita menyadarkan di atas sana. Kira-kira gurumu itu sama nggak seperti orang tua? Oh, Pak Guru. Bukan Pak Guru. Bukan dia yang melahirkan saya. Tapi kalau di sekolah, kamu berada di sekolah mulai jam 7 sampai jam 2, itu orang tua. Sama seperti kamu menghormati orang tuamu di rumah, menghormati guru ini. Mulai dia tenang. Kira-kira yang kamu lakukan tadi mau memukul guru itu, apakah itu tindakan yang tepat? Anak mulai disadarkan pada apa yang dia lakukan. Kalau kamu memukul orang tuamu, itu tindakan yang baik atau buruk? Pada tahapan ini Bapak Ibu sudah mulai dia menyadari. Kira-kira dia akan menjawab apa? Iya Pak Guru, menurut cara mana? Terus apa yang setelah kamu menyadari bahwa itu salah, apa yang harus kamu lakukan? Mata mungkin akan minta maaf, maaf Pak Guru. Maka ketika dibawa oleh gurunya tadi, sudah dalam posisi ortering lagi guru, ayo ikut Pak Guru ke ruangan, Ibu Guru ke ruangan.
sudah anak itu udah mampu dikuasai. Sosina nawa nenek-nenek hati guru itu. Diwo sosina nawa diwo sampai kakun itu bisa mau kayak orang bisa anak mau memukul gurunya. Nah ini Bapak Ibu tahapan-tahapan ini baru satu kasus yang bisa, tapi mungkin Bapak Ibu beragam kasus anak bolos, anak yang tidak hadir tepat waktu, kemudian anak yang tidak hadir, anak yang nakal, yang memukul temannya, yang membanting buku temannya, yang mencoret-coret, dan berbagai macam kasus itu bisa Bapak Ibu upaya untuk mendisiplinkan dengan model tahap segitiga solusi ini. Pada tahap akhir, anak disadarkan, kira-kira yang kamu lakukan tadi melanggar keyakinan kelas yang mana? Oh, saya tidak menghormati orang lain, tidak menghormati guru, saya tidak bisa. Terus nilai keyakinan mana yang harus kamu perbaiki? Saya harus lebih bersabar Pak Guru. Mungkin jawabannya akan seperti itu anak itu. Maka pada tahapan itu kira-kira apa yang harus kamu lakukan untuk menyelesaikan? Minta maaf, kemudian bersedia menerima konsekuensi dari apa yang dia lakukan. Nah ini penting Bapak Ibu, bagaimana kita mengarahkan mereka pada upaya ini. Berangkat lagi tadi, ketika kita menghadapi ini, pastikan bahwa Bapak Ibu mengidentifikasi tadi kira-kira pada tahap yang mana yang mereka lakukan dari proses kesalahan ini. Kenapa dia melakukan? Nilai kebutuhan manusia yang mana yang dia mau? Oh, kesenangan misalnya. Oh, dia ingin dihargai. Kan anak yang tadi bermain-main cerita, yang bermain-main dengan gurunya, mungkin dia merasa bahwa ingin cari perhatian, kasih sayang yang dia mau diterima oleh kelompoknya ya. Nah ini yang penting untuk kita pahami. Kemudian posisi kontrol kita berada pada posisi kontrol apa? Apa penghukum? Tiba-tiba Pak Zuliati pusat nih ya, pusat, tarik keliling lapangan ya. Itu penghukum ternyata Pak Zuliati. Nah di pelajaran di modul guru penggerak ini kita berada pada posisi manajer. Kita berada berproses bersama-sama, kemudian membantu anak menemukan permasalahannya, kemudian memfasilitasi anak untuk menemukan sendiri solusi atas permasalahannya. Nah ini berangkat dari pemahaman tadi Bapak Ibu bahwa ternyata ada kebutuhan yang dia mau capai, yang dia inginkan. Nah itu yang kita cari tahu, itu yang kita identifikasi. Kebutuhan mana yang ingin mau dia lakukan lewat kesalahan yang dia lakukan, tidak taat pada aturan yang dia lakukan. Nah ini yang mendasari bagaimana penting seorang guru memahami motivasi anak, kemudian tahapan-tahapan restitusi segitiga restitusi ini, bahwa ada kebutuhan anak, bahwa bagaimana posisi kontrol kita memakai posisi kontrol mana sebagai guru, apakah yang menghukum atau sebagai teman atau pemantau atau yang kita manajer. Maka tuntutannya saat ini bagaimana kita memposisikan diri kita sebagai seorang manajer, memahami bahkan psikologi anak yang kita pahami. Nah ini yang penting untuk kita pahami bersama Bapak Ibu, bahwa di dalam melakukan upaya pendisiplinan siswa untuk budaya-budaya positif penting karena menjadi hal yang kita harus lakukan bersama, dan itu butuh komitmen bersama. Oke, mungkin Bapak Ibu ingin sharing apa yang pernah Bapak Ibu lakukan, kemudian bagaimana Bapak Ibu kemudian mencari solusi membantu siswa. Mungkin Pak Dermawan bisa cerita pernah menghadapi permasalahan. Baik, terima kasih tadi membagi pengalaman. Saya ingin mengkomentari dulu tentang CGP. CGP ini kan lagi tren mode di eranya Nabi Makarim, Pak. Gitu. Jadi calon guru penggerak, pas selama ini guru diam, tidak juga. Dia sudah melaksanakan apa yang disampaikan oleh Pak Adi tadi semua, Pak. Nah persoalannya kan kita terbentur dengan tata nilai, etika, adab yang kita sudah lakukan di sekolah selama ini. Kan begitu Pak. Mungkin Bapak pernah mendengar kurikulum CBS, kurikulum CBS, kompetensi, kemudian KTSP. Sampai detik ini belum ada evaluasi terkait itu, ada baik secara nasional maupun secara aplikasi di seluruh Indonesia. Muncullah yang namanya Merdeka Belajar. Sebenarnya konsep lama, cuma kalimatnya diganti Pak. Itu harus di CBSH, cara belajar siswa aktif, ya, KTSP, KTSIAP itu sebenarnya
bagus Pak. Pertanyaannya apakah kurikulum itu gagal? Enggak juga, karena tidak ada evaluasi secara nasional baik secara sekolah gitu. Nah, apa yang dilakukan yang disampaikan oleh Pak Adi tadi benar adanya Pak, karena memang dilakukan begitu. Kenapa? Saya menyoroti satu karakter siswa kita di sini beda-beda. Ada yang dari Tarlawi, Lama, ini. Ada 3 hal: lingkungan keluarga, sekolah, kemudian orang tua. Ada yang ditinggalkan orang tua, broken dan sebagainya. Ketika datang di sekolah, mereka pelampiasan dari mereka pelampiasan. Mana kita mengajar, mana kita mengatasi masalah mereka. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena kita sudah ada di RPP kita, tujuan pembelajaran satu. Siswa dapat ini, bukan mengurus itu. Jangan salah. Kalau kita lihat kenapa kita harus begitu, maka karakter Bima harus begitu. Ada 458 suku dan bahasa Indonesia yang harus kita pahami. Bima beda karakternya. Beda kayak mungkin Bapak yang di Jawa itu beda, mereka tahu sopan santun etika. Di sini enggak. Sekali kita biarkan ini, lainnya. Halo Pak, sesuai etika itu. Kalau di Jawa Pak beda umur 1 hari sudah lain bahasanya. Ini banyak malam. Ini yang kita harus pahami dulu Pak ya. Kita masuk ke materi sana. Kita lakukan itu. Kenapa? Kalau tidak begitu mereka tidak disiplin. Contoh, ini kan berulang-ulang. Hari ini dia melakukan saran, besok lagi 1 semester, bolosnya berulang-ulang. Mau dikasih resep apa nih dokter ya kan? Paracetamol sudah, ampicillin sudah, asam amfetamin sudah, tinju dia Pak sini. Kan begitu Pak. Kalau objeknya mau paling ini, kan begitu. Artinya apa? Kurikulum CGP ini kan hanya prinsip percobaan dari negara matahari. Dia belum mengevaluasi secara nasional berhasil atau tidak. Kenapa saya katakan ini? Mari kita lihat. Di SMK 3 Kota Bima berapa yang berhasil bulan ini? Kan hanya segelintir saja. Artinya kita sebagai guru gagal untuk menyampaikan tadi. Gitu loh. Coba lihat sekolah-sekolah lain misalnya. Jangan balik. Sebenarnya bagaimana? Lebih parah lagi Pak. Lebih kurang ajar lagi STM laki semua. Belum di STM berapa ya? Kemudian punya cawe sebelum mulai apa? Belum kita terang. Betul Ustaz. Kalau nggak itu dia akan berubah. Jadi sering baru jalan salah, corak apa ya? Corak saya 20 tahun di STM pasti banyak banget. Karakter anak-anak itu saya pahami betul. Jauh sama sini karena kita ambil solusi dulu di STM. Kenapa anak-anak STM nakal sekali? Atau malah mungkin kurang cewek gitu sih. Tidak ada cewek mungkin ya. Betul juga. Kalau dibanding 15-15, para membuat TI, para membuat kasih saya, meninggalkan dia makan, mau jadi. Masuk di sini Pak, tiba-tiba taruh Pak, malu mau koreksi ya Pak. Ini dalam hari menjadi perubahan itu lewat teman itu pengalaman. Saya ini mempraktiknya di STM sama SMI. Kalau di STM Pak, saya si Fadlun, saya si Anu. Ini jauh darah Papa tuh tadi itu sebelumnya kok tadi jalan sebelumnya. Sekolah, oh cara kan udah tahu memang gitu. Besok dia lihat kita. Dia tidak akan mengulangi lagi. Nah ini mungkin teknik dan cara Pak. Cuma pengalaman baru kita kan sama Bu Eli, Bu dari macam-macam kelas Pak. Dari 34 siswa, 34 karakter anak yang bisa pahami, lucu kan? Makanya kita ambil secara umum. Belajar dulu. Bahasa Inggris gampang bagi kita. Gampang untuk melihat anak itu sendiri. Ambil buku halaman sekian. Baik, perhatikan Pak Guru bahasa ini, Pak Mulia ini mengatakan saya. Oke, kita lihat tadi bacaan. Perhatikan halaman 37, Pak Guru baca. Oke, sudah dibaca, marah kok Pak Romeo. Tadi akan harus juga. Coba perhatikan lagi, kita ingatkan perhatikan lagi. Kalian hanya mendengar, Pak Guru baca ya, 3 kali. Main lagi. Coba kamu baca nak. Harus diingatkannya. Luar baca kayak coba. Kamu nggak perhatikan, ya kan? Padahal begitu. Ini pengalaman saya loh, saya gitu. Sudah pengalaman saya. Pengalaman saya begitu kan. Karena makin teori yang lama mungkin itu sudah kayak coba apa tadi? Apa tadi artinya tadi? Satu kali itu nggak saya ngerti. Artinya sekolah ini nggak salah, tapi memang latar belakang awalnya kamu dari mana? Ya Mas Kefra itu
bahasa Mima yang Pak Guru aja, karena bahasa Indonesia kamu nanti bahasa Mima. Di luar tahu nih, tetap one baca mana, naik one banyak, kayaknya waktu siapa nih? Nah ini pagi mungkin teori Pak Idris sangat bagus sekali. Kendala kita di lapangan sama budaya itu begitu. Tempatnya adalah I love you sama no smoking, bahkan I miss you di SMS kan dengar ini Pak Mulyadi begitu dulu Pak. Kalau saya nggak keras mungkin tanya. Begitu dia lihat saya saja Pak, dia sudah satu. Berhasil saya Pak. Berarti konsentrasi untuk belajar pasti. Tapi main melone ya Pak. Zaman akhir. Halo Pak, itu begitu 2000 dulu Pak. Coba orang aja aku udah baik. Teori sampai yang karena sudah diberi nilai oke, saya lakukan kecil. Ya lempar lagi maka prak tadi, Pak Mulyadi itu udah marah juga sesuatu. Oleh saya sarapan dulu lagi kita ini udah mau marah, udah nggak sarapan saya ini kan lulus. Karena istilah bapak. Tapi alhamdulillah di sini Pak dengan adanya CKD ada perubahan teman-teman berubah tadi, sudah mulai berubah sedikit. Pendekatnya manusiawi. Jadi teman sejawat ya Pak, baca kayak pernah. Jadi belum belajar belum, mati belum. Senang dia itu Pak, cari kesenangan dia kan. Oh sih, udah. Ada hari itu Pak, kawal ini lah. Lalu Pak Mulia itu Pak Fadlul nggak diskusi ada itu. Jadi sekarang bukan lagi pendekatan disiplin otoriter, tapi pendekatan teman sejawat tadi kita. Nah, oh sih Romeo ini sudah tak ada lagi kekerasan tadi kayak tadi memang. Tapi ada yang tidak bisa kita kendalikan kalau memang kenakalannya luar biasa itu. Karena terpantau CCTV ada balik itu telengan kan. Karena itu bicara tahu hari ini gitu kan. Tapi itu dalam batas-batas yang normal aja Pak. Jadi untuk anak-anak ini setelah kita menghukum Pak, baru kesadaran itu kita bangkitkan lagi. Nah, ya, bicara lagi. Belum tadi kan kita mulai dengan yang bicara. Baru itu tumbuh kesadaran anak-anak. Jadi anak-anak itu apa yang beda-beda karakter gini berarti mungkin ya maaf tantangan buat kita guru Pak, ya kan? Sehingga alhamdulillah kalau di SMIK ini udah mulai karena ceweknya banyak. Kalau di STM stres Bapak dulu stres kita. Pak Cimi kalau Pak katam tele kan, nah itu tadi apa? Rompot TC kan? Bayangkan 4 hektar, ini 2 hektar. Dengan cara-cara semacam itu kita kerjasama tim dengan guru-guru masih juga Pak. Tidak lupa Pak Adi, disiplin itu tetap kita artinya menghukum dalam batas-batas yang bisa dipertanggungjawab di jalan boy lalu aja tuh jalan jongkok kemudian. Tapi ketika itu aja tuh dari Pak Julian itu tahu resiko juga. Karena itu kan dia itu ada masalah jadi mungkin ini pengalaman kita Pak Jaya. Kami juga tetap menerima CGP ini, mudah-mudahan tetap disosialisasikan kepada guru-guru. Memang ini kan tugas kita bersama Dinda ya. Tugas kita bersama, tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Cuma memang harus ada evaluasi akhir seperti ini. Tetap kita diskusikan. Tahu tadi Pak Guru yang hadir nomor 1 bingung Pak Mulyadi senior karena memang nggak ada jam. Diskusi-diskusi semacam ini perlu kita kembangkan. Saya Pak yang sudah mendapat teori ini bisa ditularkan lagi kepada teman-teman yang lain. Karena mungkin nanti ada seminar khusus Pak untuk pemantapan ini sehingga nanti nggak salah guru Bapak. Warang jam 12:30, warang jam 12, guru kan itu emosi dengan ibadah. Saya kira itu aja sudah. Terima kasih banyak. Terima kasih atas ilmunya. Kita saling sharing aja. Usah sifat dalam hati apabila ada pisau atau gelas yang pecah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa pengalaman dari guru senior kita, Bapak Ibu sekalian. Semoga menginspirasi apa yang diceritakan oleh beliau dan apa yang saya sampaikan tadi terkait dengan apa yang sudah saya lakukan, pemahaman dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, peran yang mana dan nilai mana yang harus kita miliki, kemudian visi guru penggerak sampai pada bagaimana upaya kita menciptakan budaya positif yang ada di sekolah. Oke, semoga bermanfaat Bapak Ibu. Terima kasih yang luar biasa. Masih ada Pak Maul dan Bu. Kita tutup sementara dulu.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.